Halo semuanya, kali ini kita akan membahas Ultra 7 If Story lagi. Sebelumnya kita udah ngebahas dan nge-breakdown scene per scene dari teasernya yang udah ngasih tahu apa yang akan diceritakan di film ini. Ultra 7 If Story sendiri dibuat untuk merayakan 55 tahun anniversary-nya Ultra 7 dan di ceritanya juga sama, di mana timeline-nya adalah 55 tahun setelah kedatangan Seven di bumi yang terjadi di series, atau kalau dihitung 55 tahun setelahnya adalah di tahun 2023 tahun ini. Seven bisa berpindah ke masa depan karena seorang villain yang belum bisa dipastikan apakah ini adalah karakter baru ataukah wujud manusia dari alien yang pernah dilawan Seven di seriesnya. Yang diteorikan juga kalau pria ini sebenarnya Pegasus Seijin. Langsung aja. Pertama, durasi filmnya. Ya, kalau sebelumnya sempat banyak yang bingung film ini bakalan jadi series atau movie, sekarang akhirnya terjawab, yaitu 7 menit guys. Bisa dibilang singkat banget, jauh di bawah episode series pada umumnya. Cuman masih bisa diwajarin ya, karena ini cuman spesial untuk endingnya Seven doang. Dibilang short movie juga kayaknya kurang cocok, karena 7 menit itu singkat banget loh. Entah gimana caranya masukin cerita dan vaksin dalam 7 menit. Kalaupun bisa pastinya mepet banget. Kalau vaksinnya panjang, ceritanya bakalan ngebut banget gitu. Atau enggak vaksinnya bentaran doang. Pertanyaan lain ada soal Dan Moroboshi versi muda juga udah dijawab ya. Dan versi muda sebenarnya adalah virtual human. 3 karakter yang udah display itu ada Dan Moroboshi muda, virtual human, dan Anne Yuri, virtual human juga. Karena mereka ini versi dari seriesnya ya, gak mungkin diperanin aktor aslinya lagi. Bahkan di teasernya, suara Dan versi muda juga masih mirip banget. Bisa jadi dibikin pakai AI juga. Untuk Yuriko Hishimi atau pemeran Anu belum tahu ya apakah akan kembali atau enggak. Karena meskipun Dan versi muda itu virtual human, aktornya Koji Moritsugu juga muncul di film ini memerankan Jiro Satsuma, orang yang wujudnya diambil Seven sebagai human form. Kalaupun Yuriga muncul juga dia akan memberikan karakter lamanya yaitu Anu. Karena Dan kan cuma satu ya, dan dia datang ke masa depan. Sesuai kata villainnya, ini adalah bumi di mana gak ada Ultra Seven. Kedua, sinopsis. Yak Tsuburaya juga udah ngasih bocoran plot untuk film ini guys. Matahari tenggelam ke arah ufuk barat dan kegelapan mendekati kawasan industri di pantai Teluk. Sayap perak yang terbang entah dari mana mendarat di tepi pantai yang sepi. Itu adalah Ultra Hawk One yang mendarat darurat karena paradoks waktu yang dibuat oleh alien Pegasa untuk mencegah kecelakaan yang terjadi 55 tahun lalu. Penduduk bumi yang selamat dengan memutuskan untuk menghancurkan kota Pegasa yang mengganggu orbit bumi. Alien yang hidup dalam kesendirian setelah kota spesiesnya dihancurkan. Dan Ultra Seven, makhluk luar angkasa yang mencintai dan tinggal di bumi. Setiap garis dunia terjalin, dan setelah 55 tahun, sebuah kisah masa depan di mana mereka bertemu muncul. Pada tahun 2023, Dan Moroboshi akan melintasi ruang dan waktu. Dari sinopsisnya ada petunjuk gimana Dan bisa datang ke masa depan. Ini ada hubungannya dengan kejadian di episode 6. Pegasus Seijin sebenarnya alien dengan peradaban yang lebih maju dari manusia. Hingga suatu saat planet mereka akan menabrak bumi. Karena manusia belum punya teknologi untuk merubah orbit bumi, salah satu Pegasus Seijin dikirim untuk menghancurkan bumi dengan sebuah bom. Waktu itu Ultra Kebita yang tahu pun membuat rencana penghancuran planet Pegasa. Dan awalnya ingin mengungsi para penduduk Pegasa dulu namun gagal, hingga akhirnya planet tersebut dihancurkan dengan misil. Kejadian itu pun diketahui Pegasus Seijin yang ada di bumi ya. Setelah melawan Seven, dia kemudian pergi dan tak pernah kembali lagi. Dan sedangkan di versi Heisei Ultra 7, Pegasus Seijin yang selamat sebenarnya ada 2. Satunya berbaur dengan manusia, satunya lagi ingin balas dendam. Nah, di 7 If Story ini dibilang kalau penyebab Dan Anne bisa ke masa depan itu karena ulah Pegasus Seijin yang berusaha merubah kejadian di masa lalu, yaitu penghancuran planet Pegasa. Mungkin hal itu gagal dan malah membawa Dan ke masa depan ya. Jadinya Seven gak ada di masa lalu untuk melawan penjajah bumi. Ini memperkuat teori kalau pria ini sebenarnya Pegasus Seijin guys. Dari ciri fisiknya, matanya emang mirip Pegasa dengan bintik hitam di tengah. Baju hitamnya juga mirip banget dengan warna kulit Pegasa. Dan yang lebih memperkuat teori ini adalah kemampuan pria ini mirip dengan kemampuannya Pegasa, yaitu Dark Zone-nya yang juga sama-sama berhubungan dengan dimensi. Di Heisei Ultra 7, Pegasa juga bisa meniru wujud manusia ya. Walaupun gak semua Pegasa itu jahat, contohnya Peganya Riku, dan karena di sinopsisnya juga disebut Pegasus Seijin yang sendirian di bumi, jelas mengacu para Pegasa yang lolos di ending episode ke-6. Gimana menurut kalian? Apakah villain di Ultra 7 If Story memang Pegasus Seijin? Coba tuliskan teori kalian di bawah. Subscribe kalau belum dan sampai jumpa di video selanjutnya.